Selamat datang dalam penelusuran sejarah yang menarik ini. Sepanjang presentasi ini, kita akan menyaksikan bagaimana gerakan mahasiswa Indonesia bertransformasi secara fundamental, dari awal kemerdekaan hingga masa-masa kritis Orde Lama. Bersama-sama, kita akan mengungkap bagaimana peran mahasiswa berubah secara dramatis sepanjang periode 1945 hingga 1965. Universitas bukanlah menara gading yang terisolasi dari realitas sosial politik sekitarnya. Justru sebaliknya, institusi pendidikan tinggi dan mahasiswa berfungsi sebagai barometer yang peka terhadap dinamika kekuasaan. Di satu sisi, ada intervensi negara yang kuat, dan di sisi lain, ada tarikan dari kepentingan politik eksternal yang berusaha memengaruhi arah gerakan mahasiswa. Pada fase awal kemerdekaan, identitas mahasiswa tidak bisa dilepaskan dari semangat perjuangan bersenjata. Mereka adalah bagian integral dari Laskar Rakyat. Kampus menjadi basis mobilisasi, dan buku serta senjata berjalan beriringan. Jiwa kepahlawanan dan nasionalisme membara, menjadikan mereka garda terdepan dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Memasuki dekade 1950-an, lanskap politik dalam negeri mulai berubah. Perjuangan fisik perlahan mereda, digantikan oleh pertarungan gagasan. Mahasiswa mulai bergeser perannya dari laskar menjadi pion atau kader ideologis. Mereka menjadi aktor kunci dalam menyebarkan dan memperebutkan pengaruh ideologi-ideologi besar yang bermunculan, seperti nasionalisme, Islam, dan komunisme. Kampus pada era ini menjadi medan pertempuran ideologis yang sesungguhnya. Organisasi-organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan partai politik besar saling bersaing untuk merebut pengaruh. Diskusi, debat, dan aksi demonstrasi menjadi pemandangan sehari-hari. Suasana intelektual yang dinamis ini mencerminkan iklim politik nasional yang sedang mencari bentuk. Analisis historis yang disintesis oleh Muhammad Maiwan memberikan kerangka yang sangat berharga untuk memahami metamorfosis ini. Melalui pendekatan historis yang ketat, beliau memetakan perubahan peran mahasiswa dari aktor perjuangan menjadi aktor politik yang terlibat dalam kontestasi ideologi. Analisis ini menjadi peta jalan bagi pemahaman kita. Ketika negara semakin kuat dan otoriter di bawah demokrasi terpimpin, mahasiswa mulai mengambil posisi sebagai kekuatan oposisi. Mereka tidak hanya menjadi pion ideologi, tetapi juga menjadi demonstran yang lantang melawan dominasi dan penyimpangan kekuasaan negara. Aksi-aksi protes mulai merebak, menandai fase baru dalam relasi mahasiswa dengan pemerintah. Periode ini menjadi titik kulminasi dari seluruh metamorfosis yang telah berlangsung. Keterlibatan mahasiswa dalam pusaran politik nasional mencapai puncaknya. Mereka menjadi salah satu kekuatan sentral yang turut menentukan perubahan haluan bangsa. Gerakan mahasiswa mencapai momentum paling kritis dan menentukan dalam sejarah Orde Lama. Apa yang terjadi pada era Orde Lama meninggalkan warisan yang mendalam bagi gerakan mahasiswa di masa depan. Identitas sebagai agen perubahan, pengawal demokrasi, dan pengkritik kekuasaan telah tertanam kuat. Pelajaran tentang risiko kooptasi dan pentingnya menjaga independensi menjadi modal berharga bagi generasi aktivis setelahnya. Menutup penelusuran ini, kita perlu merenungkan relevansinya dengan konteks kekinian. Semangat kritis dan idealisme mahasiswa tetaplah aset bangsa yang tak ternilai. Pertanyaan kuncinya bukan lagi apakah mahasiswa akan bergerak, melainkan bagaimana mereka akan menyalurkan energi perubahan itu secara cerdas, bermartabat, dan tetap setia pada kepentingan rakyat.